Perkenalkan, nama saya Laila Maulidina dengan akhir NIM 97. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian perilaku organisasi karena berkaitan langsung dengan bagaimana suatu organisasi diatur atau dijalankan. Struktur organisasi dapat dipahami secara formal. Suatu organisasi membagi pekerjaan, mengelompokkan tugas, serta mengordinasikan berbagai aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Dengan adanya struktur organisasi, setiap individu dalam organisasi mengetahui peran, tanggung jawab, serta hubungan kerja yang harus dijalankan, sehingga meminimalkan kebingungan dan konflik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Secara konseptual, struktur organisasi menggambarkan kerangka kerja yang menghubungkan berbagai posisi, jabatan, dan fungsi dalam organisasi. Struktur ini menentukan siapa melapor kepada siapa berwenang mengambil keputusan, serta bagaimana alur komunikasi berlangsung. Tanpa struktur yang jelas, organisasi akan sulit bergerak secara terarah karena tidak adanya pedoman yang mengatur pembagian kerja dan koordinasi antar bagian. Oleh karena itu, struktur organisasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan stabilitas organisasi. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk atau kerangka struktur organisasi yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Salah satu bentuk yang paling sederhana adalah simple struktur atau struktur sederhana. Struktur ini biasanya digunakan oleh organisasi kecil atau perusahaan rintisan, di mana pengambilan keputusan masih terpusat pada satu pimpinan utama. Hubungan kerja bersifat langsung, jumlah aturan relatif sedikit, dan komunikasi berlangsung secara informal. Kelebihan dari struktur sederhana adalah fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, namun kelemahannya terletak pada ketergantungan yang tinggi pada satu orang pemimpin. Selain struktur sederhana, terdapat pula struktur birokrasi yang banyak digunakan oleh organisasi besar dan mapan. Struktur organisasi birokrasi ditandai dengan pembagian kerja yang jelas, hierarki yang tegas, serta adanya aturan dan prosedur formal yang mengikat seluruh anggota organisasi. Setiap posisi memiliki deskripsi tugas yang rinci, sehingga aktivitas organisasi dapat berjalan secara konsisten dan terkontrol. Meskipun struktur ini mampu menciptakan stabilitas dan kepastian kerja, birokrasi sering dikritik karena cenderung kaku dan lambat dalam merespon perubahan lingkungan. Selanjutnya, terdapat struktur matriks, yaitu struktur organisasi yang mengombinasikan dua pendekatan sekaligus, biasanya berdasarkan fungsi dan proyek. Dalam struktur ini, seorang karyawan dapat memiliki dua atasan, yaitu atasan fungsional dan atasan proyek. Struktur matriks memungkinkan organisasi memanfaatkan keahlian secara lebih optimal dan meningkatkan kerjasama lintas departemen. Namun, di sisi lain, struktur ini juga berpotensi menimbulkan konflik berperan dan kebingungan apabila
koordinasi dan komunikasi tidak dikelola dengan baik. Perkembangan teknologi dan globalisasi juga melahirkan bentuk struktur organisasi yang lebih modern. Salah satunya adalah struktur virtual. Dalam struktur ini, organisasi memanfaatkan teknologi informasi untuk mengkoordinasikan aktivitas kerja tanpa harus berada dalam satu lokasi fisik yang sama. Karyawan dapat bekerja secara jarak jauh, sementara fungsi-fungsi tertentu dialihkan kepada pihak lain. Struktur virtual menawarkan efisiensi, biaya, dan fleksibilitas yang tinggi, tetapi menuntut sistem komunikasi yang kuat serta kepercayaan antar anggota organisasi. Selain itu, terdapat struktur tim, di mana pekerjaan diorganisasikan berdasarkan tim-tim kerja yang relatif mandiri. Struktur ini menekankan kolaborasi, partisipasi, dan tanggung jawab bersama. Setiap tim diberikan kewenangan untuk mengelola tugasnya sendiri, sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Struktur tim ini sangat cocok untuk lingkungan kerja yang dinamis, meskipun membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang mampu bekerja secara kolaboratif. Dengan demikian, struktur organisasi merupakan elemen kunci dalam perilaku organisasi yang memengaruhi cara individu bekerja, berinteraksi, dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Pemilihan struktur yang tepat akan membantu organisasi berjalan lebih efektif, meningkatkan kinerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.